Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya akan menganalisa salah satu laptop. Ini kebetulan saya dapat dari teman saya. Nih kemarin baru saya ambil laptopnya. Ini dia kasusnya. Yang terjadi di laptop ini adalah black screen. Laptop kadang lemot atau lag. Terus aplikasi Microsoft Office sering not responding. Nah ini biasanya Microsoft Office-nya yang bagian Excel ya. Biasanya ya, karena Excel itu kalau tidak salah dia bisa menghabiskan memori atau harddisknya itu akan 99% kalau tidak terbuka filenya ya teman-teman. Oke, ini laptopnya. Laptop tipenya kita lihat dulu di belakang. Lenovo IdeaPad 33014 AST. Nah ini kebetulan saya sudah pernah membahas laptop sama seperti ini. Dia kasusnya lemot dan harus di-upgrade ya teman-teman. Nah di sini saya akan menunjukkan analisa laptop itu dikategorikan lemot itu seperti apa ya teman-teman. Jadi teman-teman biar bisa paham apa aja yang harus teman-teman lakukan kalau misalkan laptopnya itu sering hang, lalu buka aplikasi itu not responding atau lama. Oke, kita analisa ya teman-teman. Nah ini laptopnya prosesornya AMD A4 ya teman-teman. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu. Oh ya, buat teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga teman-teman dimudahkan rezekinya dan urusannya. Oke, ini kita startup dulu laptopnya. Nanti saya akan perlihatkan perbedaan antara laptop AMD dengan laptop Intel ya teman-teman. Biar teman-teman paham perbedaan antara prosesor AMD dan prosesor Intel, karena saya juga udah pernah memakai dua-duanya antara AMD dan Intel, dan menurut saya yang paling enak sih Intel ya teman-teman. Tapi itu kembali lagi kepada teman-teman sendiri, sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau saya sih lebih seleranya ke Intel ya teman-teman, karena dia lebih smooth prosesnya menurut saya pribadi ya teman-teman. Oke, ini sudah masuk ke Windows-nya. Ini Windows 10 Home Edition, karena ini dia mungkin laptopnya baru beli lalu sudah ada OS-nya, tapi ini masih belum ada aktivasinya. Biasanya kalau laptop beli baru itu Windows-nya asli ya teman-teman. Nah ini dia mungkin install ulang atau sebagaimana, saya nggak tahu. Oke, kita lihat. Nah, cara pertama untuk mengkategorikan laptop itu lemot atau tidak, dan cara mengatasinya seperti apa. Nah, ini menurut pengalaman saya, kalau saya langsung melihat di Task Manager ya teman-teman. Task Manager. Lalu kita lihat startup dari laptop tersebut. Laptopnya itu startupnya banyak apa enggak. Kalau banyak berarti dia akan membuka aplikasi terlebih dahulu. Aplikasi yang ada di belakang layar itu dibuka dulu semuanya. Oleh karena itu dia dikategorikan lemot dari startupnya. Nah pertama saya akan lihat startupnya. Nah ini startupnya ada segini, ada lumayan ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aplikasi di belakang layar yang otomatis dia akan nyala kalau Windows-nya itu nyala ya teman-teman. Nah ini bisa dimatikan atau dihidupkan ya. Nah kalau biasanya saya matikan semua. Ini saya udah matikan kecuali Windows Security-nya itu saya matikan. Jadi dia otomatis. Kalau yang lain saya akan matikan karena akan mengakibatkan lamanya startup pada Windows. Nah itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, ya teman-teman bisa lihat di performance dari laptop tersebut. Nah ini dia. Di sini ada CPU, ada memori, ada disk itu hard disk ya teman-teman. Disk. Nah teman-teman bisa lihat di ketiga
item ini ya. Kalau misalkan CPU-nya itu di atas 80% atau sering 100%, atau ini juga sering naik turun, berarti dia sedang bekerja keras ya untuk mengakses service-service yang ada di Windows-nya. Nah, ini service-nya bisa dilihat sini ya teman-teman. Nah, di sini dia nih, service-nya banyak sekali yang ada di Windows ini. Nah, kita melihat prosesnya juga bisa di sini. Nah, di sini kita lihat CPU-nya yang paling banyak itu diakses yaitu Microsoft Compatibility apa nih, Nah, ini dia nih paling banyak nih. Dia 30% dari 100. Jadi banyak ya teman-teman. Dan ini akan terus berulang sampai dia selesai. Aktifnya kapan? Misalkan kita nyalakan yang lain, Explorer, maka dia akan berkurang juga nih. Explorer dia naik ya. Ada Explorer 5% dia menggunakan, lalu tiba-tiba Explorernya jadi 32, nah dia terus-terusan akan naik turun. Nah, itu kalau CPU-nya AMD ya teman-teman. Nah, AMD ya. Lihat perbedaannya nih ya. Saya akan tunjukkan perbedaan laptopnya yang pakai Intel. Kita geser dulu. Ini kebetulan saya pakai Lenovo juga, Lenovo ThinkPad T470. Nah, kita lihat ya di sini performanya 1%. Nah, itu yang saya bilang itu kalau CPU-nya Intel itu lebih enak ya, lebih smooth dari kinerjanya. Dia belum bekerja kalau kita belum ngeklik aplikasi atau File Explorer. Nah, ini CPU-nya 1%, 2% karena belum ada proses ya yang harus dieksekusi oleh si CPU-nya tersebut. Kalau misalkan saya buka Explorer, nah ini baru dia CPU-nya langsung 12%, 21%, 31%, dan dia akan turun kembali karena ini Explorer sudah kebuka. Nah, kalau kita masuk ke drive C misalkan, nah ini dia akan bekerja lagi, terus dia akan naik lagi CPU-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini perbedaan antara CPU AMD dengan Intel. Nah, ini yang saya katakan saya lebih suka sama Intel karena saya waktu itu pernah pakai AMD, naik turun. Nah, itu wajar ya teman-teman. Itu memang karakteristik dari AMD, prosesor AMD. Oke, kita ini sudah ya. Kita fokus ke kasus yang ini laptopnya. Oke, ini masih 52%. Jadi kita hiraukan saja. Kita abaikan saja karena CPU-nya akan selalu naik turun ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi kita tinggal pintar-pintarnya memilih aplikasi dan sabar ya teman-teman. Oke, lanjut ke memori. Memori kita harus lihat juga karena memori ini bekerja di belakang layar ya. Setiap kita buka aplikasi, setiap kita buka File Explorer, Google Chrome, aplikasi Excel dan lain-lain, itu membutuhkan memori untuk penyimpanan sementara. Nah, ini seperti ini. Dia memori yang paling terbesar dipakai itu anti malware service executable. Nah, ini emang paling besar ya teman-teman. Ini bisa sampai 200-300. Nah, ini dia. Emang begini ya. Emang begini. Jadi emang dari sananya emang service dari antivirus, anti malware si Windows 10 memang besar. Jadi kalau misalkan kita buka Excel, otomatis memorinya akan berkurang lagi. Nah, ini saya akan nyalakan Excelnya. Nah, ini memori. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini memori. Nah, Excelnya itu 24,4 MB. Ini masih kosong ya teman-teman. Masih kosong, tidak ada isinya. Nah, kalau ada isinya termasuk formula, lalu ada banyak tabel-tabel dan segala macam, itu akan lebih besar ya teman-teman. Akan lebih besar dan
akan memakan memori yang sangat banyak. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar lagi memanage aplikasi yang harus kita buka itu apa. Misalkan Excel aja nih ada banyak formula, berarti kita Excel aja nih, yang lain Chrome, Word itu kita tutup dulu agar tidak ngehang ya teman-teman. Karena ini saya buka aplikasi Microsoft Excel aja itu sudah makan banyak CPU ya, CPU banyak RAM. Jadinya RAM yang tersedia hanya 768. Nah ini kalau udah di bawah 100 itu dia dipastikan akan not responding atau lambat itu ya teman-teman. Nah itu dia. Dan salah satunya kita bisa mengganti memori RAM ini. Kita bisa nambah, bisa juga kita mengganti ya. Misalkan slotnya cuma ada 1, berarti kita harus ganti RAM-nya jadi 8 GB atau 16 GB. Nah misalkan slotnya itu ada 2, berarti kita bisa nambah dari 4 GB kita tambah 8 GB jadi ada 12 GB. Nah itu sangat bagus ya teman-teman. Nah ini di sini kita bisa ngelihat slotnya. Di sini ada tulisan slot use, berarti hanya ada satu off satu, berarti RAM-nya cuman ada 1 slot yang terpakai atau sudah dipakai. Jadi ini cuma 4 GB ya teman-teman slotnya. Jadi kita mau nggak mau harus ganti RAM-nya jadi 4 ke 8, dan 4-nya ini nggak bisa kepake lagi. Berbeda sama Lenovo yang satu lagi punya saya ya teman-teman. Nah ini kita bisa lihat di sini RAM-nya. Nah di sini RAM-nya ada slotnya ada 2 off 2, berarti awalnya ini RAM-nya 8 GB. Saya tambahin 8 GB lagi jadi semuanya 16 GB. Dan ini yang bikin lega dari laptop ini, kalau kita buka banyak aplikasi, sangat banyak. Ini saja saya buka cuman Explorer aja itu udah semakan RAM sebesar 2 GB ya teman-teman, atau 18%. Nah ini anti malware-nya ada 140 sendiri nih ya. Nah ini dia, kalau kita buka lagi makin banyak memori yang terpakai, tapi ini masih bisa tercover. Soalnya saya bisa buka aplikasi Filmora, lalu saya juga bisa buka Google Chrome bersamaan, jadi rendering juga, Google Chrome juga, dan semuanya. Dan itu masih cukup mengcover untuk buka aplikasi banyak ya teman-teman, karena RAM-nya gede. Oke kita balik lagi ke laptopnya. Nah, ini dia nih. Jadi ini mau nggak mau buat teman-teman yang punya laptop Lenovo IdeaPad 330 yang slotnya cuma ada 1, berarti teman-teman harus ganti RAM-nya jadi 8 GB atau 16 GB. Nah ini DDR4 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pakai aplikasi, kalau saya biasanya pakai aplikasi CPU Z biar memastikan dia itu RAM-nya tipenya apa, lalu hertznya berapa, terus apalagi ya modelnya atau mereknya itu apa. Jadi bisa terlihat dari sini, dan lebih memastikan slotnya itu bener nggak sih 1. Nah kita bisa terlihat dari sini. Ini di memori. Tipenya tuh DDR4 4 GB. Nah ini nggak ada mereknya ya, biasanya ada mereknya. Nah di sini manufakturnya tuh Ramasel Teknologi. Nah ini cuma ada satu slot, berarti benar ya. Lalu dia itu hertznya 1333 MHz. Jadi bisa teman-teman bisa mencari yang tipenya sama, bisa, atau beda tipe nggak masalah. Yang penting DDR4 ya teman-teman. Jangan sampai salah beli. Jangan sampai belinya DDR3, nah itu lebih nggak bisa masuk ke slotnya. Oke itu item yang kedua. Lihat lagi kita item yang ketiga. Nah ini juga sangat mempengaruhi kalau kita buka aplikasi Excel, kita buka data di D ya teman-teman, atau di C, atau di dokumen, atau di download dan segala macam. Pokoknya kita buka data. Nah ini harddisknya sangat berpengaruh karena tipe harddisk itu berbeda-beda ya. Nah ini tipe yang lama, ini harddisk yang biasa 2,5 inci bukan SSD, jadi pembacanya berbeda dengan SSD. Kalau SSD itu lebih cepat ya teman-teman baca datanya, dan ini tidak langsung 100%. Contohnya misalkan kita buka
Microsoft Office, atau kita buka di dokumen ya. Di dokumen ada data nih. Oh, nggak ada nih teman-teman. Nah, ini surat pernyataan orang tua lah. Kita lihat buka ya. Kita buka, lalu kita lihat di sini. Nah, ini dia hard disknya langsung gede. Nah, karena jangan bagi membaca data. Nah, ini bisa kita akali atau kita ganti hard disknya menjadi SSD ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen lebih ngebut lagi, itu tinggal tambahin RAM, ganti RAM-nya jadi 8GB atau 16GB, lalu hard disknya kita ganti SSD biar lebih mantap dan tidak lemot. Insya Allah tidak lemot, karena saya sudah pernah mengganti laptop IdeaPad seperti ini ya. Ini prosesor yang ini itu AMD A4. Kemarin saya waktu itu di video sebelumnya itu AMD A9. Itu sama kasusnya, lemot banget. Jadi mau nggak mau harus ganti SSD dan ganti memori. Dan hard disk ini masih kita bisa pakai. Masih kita bisa pakai untuk hard disk tambahan. Jadi DVD-nya kita akan ganti, atau kita akan ganti ya, kita ganti menggunakan jadi hard disk eksternal atau bawaan dari hard disknya laptop ini. Jadi pakai HDD Candy ya teman-teman. Seperti itu dua analisa. Yang pertama kita lihat di startupnya, lalu yang kedua kita lihat di performanya untuk mengatasi laptop IdeaPad 330 yang lemot atau not responding. Karena memang saya akui kalau kita beli laptop baru pasti memorinya RAM-nya itu 4GB ya teman-teman. Lalu prosesornya antara Celeron atau AMD. Nah, itu pasti awal-awal memang normal. Tapi lama-lama kalau kita buka data banyak, itu dipastikan pasti akan lemot dan not responding. Nah, itu salah satu untuk mengatasinya, mengganti RAM, ganti atau nambah RAM. Kalau slotnya banyak berarti tinggal tambah. Kalau slotnya cuma satu berarti kita ganti. Lalu kita ganti SSD hard disknya biar lebih cakep untuk proses data. Itu aja sih teman-teman. Jadi nanti ini kasusnya sudah saya analisa. Jadi saya tinggal lapor ke teman saya yang harus dibeli apa aja, RAM dan hard disk. Nah, kebetulan saya sudah beli RAM-nya sama hard disknya. Saya beli memorinya yang 8GB, lalu hard disknya saya pakai SSD, samain seperti video sebelumnya. Jadi karena tipe laptopnya sama, kasusnya sama, jadi alhamdulillahnya langsung bisa terpecahkan masalah ini ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Jika teman-teman nanti pengen pesen RAM-nya DDR4, lalu SSD-nya nanti saya sertakan di link deskripsi. Jadi teman-teman gak usah nyari lagi, pusing-pusing gak usah nyari, tinggal klik order by Tokopedia, lalu tinggal di checkout saja teman-teman. Oke, seperti itu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini cara menganalisanya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.